Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Dan bagaimana perasaan anak-anak pada pekan ini? Semoga perasaan anak-anak selalu bahagia, ceria, dan gembira, amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran pekan ini. Amin. Nah, anak-anak, pekan ini kita masih pada tema 4, yaitu globalisasi. Subtemanya 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, teman-teman, di sini Ibu izin untuk menyampaikan terkait subtema kita terlebih dahulu ya. Nah, pada subtema pekan ini yaitu globalisasi cinta tanah air. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang amat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Nah, Quran Surat Al-Baqarah ini yaitu terkait tentang cinta tanah air. Selanjutnya, berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar generasi Indonesia tetap cinta tanah air di era globalisasi. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi yang canggih ditemukannya. Nah, salah satunya itu dengan sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Energi ini diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan usaha atau kerja. Berdasarkan kelompoknya, sumber energi itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber energi yang terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, bahan bakar bio, panas bumi, dan gelombang air laut. Nah, sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktunya itu membentukannya sampai jutaan tahun. Nah, dengan cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dan segala ancaman dan gangguan. Nah, teman-teman, inilah terkait subtema kita ya. Nah, selanjutnya itu ada lagu tema pada pekan ini, teman-teman. Dengan nada Ingatlah Hari Ini yang dipopulerkan oleh Project Pop. Nah, teman-teman boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan Ibu. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang globalisasi saat ini.
Boleh saja kau beli produk luar negeri, produk lokal di hati. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang gadget yang banyak diminati. Kurangi eksis story juga foto selfie. Game online dihindari. Berpikirlah secara global, bertindak secara lokal. Cintai produk negeri, teruslah berkreasi. Indonesia beraksi. Walau nanti kita terbawa modernisasi, NKRI harga mati. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Pada pekan ini kita akan belajar terkait bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek. Nah, teman-teman, pada pekan lalu kan teman-teman sudah mengetahui bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik apa saja. Maka pada pekan ini kita akan belajar bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek dan peran Indonesia ya. Salah satu dibentuknya kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah ASEAN-COS, singkatan dari ASEAN Committee on Science and Technology, yang artinya Komite Sains dan Teknologi ASEAN. Nah, tujuan ASEAN-COS yaitu untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, teman-teman, ternyata ASEAN-COS itu mempunyai atau membentuk pusat penelitian loh. Yuk kita cari tahu pusat penelitiannya apa saja. Nah, yang pertama itu ada Biotrop, singkatan dari Regional Center for Tropical Biology, di mana Biotrop ini yaitu terkait tentang penelitian biologi atau mempelajari tentang hewan-hewan dan lain-lain, yang mana tempatnya itu ada di daerah Bogor. Nah, yang kedua itu ada RESCAM, singkatan dari Regional Center for Education Science Mathematics, yaitu Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika yang ada di daerah Penang, yaitu Malaysia. Yang ketiga ada RELC, yaitu singkatan dari Regional English Language Center, Pusat Penelitian Bahasa Inggris yang terdapat di Singapura. Yang keempat ada CRCA, singkatan dari Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural, yaitu yang artinya Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian yang ada di Losbon, yaitu Filipina. Nah, inilah terkait pembentukan pusat penelitian dalam bidang iptek. Nah, selanjutnya apa saja sih peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek? Yang pertama itu ada kerjasama penelitian di bidang ekologi, di mana fungsinya itu untuk meneliti ekosistem hutan tropis di Indonesia. Yang kedua yaitu program pertukaran pelajar dan mahasiswa. Fungsinya untuk program pertukaran ini menjadi salah satu kerja di bidang iptek. Inilah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek. Selanjutnya itu terkait faktor pendorong kerjasama ASEAN. Faktor pendorongnya yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Dengan berbedanya masing-masing sumber daya alam tiap negara, maka menjadikan negara ASEAN itu saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Yang kedua yaitu perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan cita-cita dari negara tersebut. Meski tiap-tiap negara memiliki ideologi berbeda, tetapi hal tersebut
untuk meningkatkan perdamaian di ASEAN. Yang ketiga yaitu ada perbedaan teknologi, di mana kemampuan penguasaan iptek tiap negara itu berbeda-beda. Hal tersebut dapat menjadikan negara yang ipteknya masih kurang dapat belajar dari negara lain yang ipteknya sudah maju. Inilah terkait faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yaitu setelah mengetahui faktor pendorongnya, maka selanjutnya itu ada manfaat kerjasama ASEAN. Nah, manfaat kerjasama ASEAN ini ada 8 poin. Yang pertama, meningkatkan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang kelima itu memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, menambah devisa negara. Nah, devisa itu adalah menambah keuangan negara tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. 8 poin inilah terkait tentang manfaat kerjasama ASEAN. Nah, setelah teman-teman mengetahui terkait informasi yang sudah Ibu sampaikan, maka kita dapat menyimpulkannya. Yang pertama, sikap kita sebagai warga negara Indonesia dalam menanggapi kerjasama di ASEAN, yaitu yang pertama, kita harus membuka diri atas kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Itu baik dalam bidang ekonomi, politik, iptek, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kerjasama jika ada kesempatan. Nah, inilah kesimpulan materi pekan ini. Selanjutnya yaitu project. Nah, project pada pekan ini, carilah artikel terkait penemu iptek yang ada di Indonesia. Silahkan teman-teman mencari artikel terkait iptek atau penemu iptek yang ada di Indonesia, siapa saja sih? Nah, sudah Ibu contohkan ya di sini. Contohnya itu seperti Baharudin Yusuf Habibie. Nah, Baharudin Yusuf Habibie itu siapa sih? Pasti teman-teman sudah pada kenal, yaitu presiden ketiga, di mana beliau ini telah berhasil menciptakan pesawat N250, di mana industri pesawat terbang pertama itu yang ada di Asia Tenggara, yang didirikan pada tahun 1976 dengan nama industrinya yaitu PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Nah, kemudian PT tersebut akhirnya berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau singkatan dari IPTN pada 11 Oktober 1985. Atas strategi tersebut, banyak hasil yang telah diciptakan, yaitu seperti pesawat terbang, helikopter, senjata, dan yang lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman mencari tahu ya. Teman-teman boleh mencari terkait artikelnya lewat internet dan tulis di buku tulis teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti pembelajaran pada pekan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam pembelajaran pekan ini. Amin. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.